Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Catatan Sang Kiai kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kajian Islam, dan di sini pertanyaan melalui kolom komentar dari Ahmad Zaidin. Sejauh mana Rasulullah menganjurkan untuk mencintai zuriyahnya dalam kurung para habaib, dan bagaimanakah efeknya jika menyakitinya? Mohon penjelasannya. Ahmad Said Yusuf, Kalisat, Jember. Demikian pertanyaannya Buya, monggo langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Pertama tentang dzurriyyah. Dzurriyyah itu yang jelas masuk pada ahlu, pada alu atau ahlu, ali atau ahli. Di samping hadis yang telah kita pernah sebutkan, yaitu kata Nabi SAW, taraktu fikum tsaqalain, saya tinggalkan di antara kalian umat Islam dua hal yang berat. Yang pertama kitabullah, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua wa'itrati, dan terahku dan keturunanku. Artinya mesti kita umat Islam menjaganya, sehingga Rasulullah SAW mensejajarkan dzurriyyahnya atau terahnya dengan Al-Quran. Artinya dalam banyak hal, termasuk dalam menghormat, menjaga, mencintai. Ya, bagaimana kita menjaga dan mencintai Al-Quran? Itu disejajarkan dengan Al-Quran, yaitu dzurriyyah Rasulullah SAW. Kemudian tentu saja ada ayat sebagai sandaran umum dari hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah mengkhitab atau menunjukkan firman-Nya kepada istri-istri Nabi. Firman Allah, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita lain. Artinya mempunyai hal-hal yang khusus, baik dalam segi prioritas, dalam segi amalan, dalam segi ibadah, dalam segi dan banyak hal. Tidak sama dengan wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi SAW. Kemudian ayat berikutnya, di antara hal yang prioritas adalah waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian harus diam di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Jangan seperti wanita-wanita lain. Kemudian yang ketiga, itu yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hal tersebut hanya karena Allah berkehendak agar kalian semua ahlu baitin Nabi, di ahlul bait itu, supaya menjadi orang yang suci, menjadi orang baik, dan wayutahhirukum tathira, dan Allah akan mensucikan kalian, akan menjadikan orang-orang suci, bersih, suci dari kejahatan, suci dari dosa, suci dari akidah-akidah yang rusak, suci dalam segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disucikan. Jadi kalau hal-hal yang di ayat-ayat sebelumnya mesti diikuti oleh ahlu baitin Nabi SAW. Jadi secara umum para ulama memaknai bahwa ahlu Nabi atau keluarga Nabi adalah yang pertama
seluruh istri-istri Nabi yang 11 gitu. Yang Nabi wafat, pada saat Nabi wafat kan tinggal 9. 2 wafat sebelumnya, itu Sayyidah Khadijah dan Maimunah. Nah, yang lain 9 Rasulullah wafat, tinggal 9. Nah, semua istri-istri Nabi itu pertama termasuk alun Nabi, keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian secara umum alun Nabi adalah Banu Hashimin wa Banul Muttalib. Anak keturunan Hashim. Hashim itu kan bin Abdi Manaf, ayah dari Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi keturunan Hashim itu alun Nabi. Kemudian Banu Muttalib lebih sempit, lebih mengerucut lagi, yaitu Banul Muttalib, anak keturunan Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi. Di nama Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Nah, itu yang disebut dengan alun Nabi atau keluarga Nabi alaihissalam, terus ke bawah dzurriyyahnya itu. Nah, pertanyaannya, sejauh mana Nabi memerintahkan menghormat atau mencintai alun Nabi itu? Yang pertama, bahwa kita mencintai alun Nabi adalah wajib. Kita tidak mencintai berdosa. Iya, karena hukumnya wajib. Wajib. Iya Bu ya. Jadi kalau sejauh mana ya sampai wajib. Jauhnya wajib. Kalau tidak mencintai ya berdosa, jelas. Nah, kemudian dan wajib juga kita bersalawat kepada alun Nabi. Dalilnya mana? Ya di dalam salat kita wajib membaca. Di tahiyat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Diwajib bersalawat kepada alun Nabi, kita wajib. Bersalawat artinya kan mendoakan rahmat, memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ada ayat juga yang tidak menyebut Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang jelas, baik menyebut kalimat Sayyidina maupun tidak mengucapkan Sayyidina, adalah kita wajib mendoakan atau memohonkan rahmat untuk alun Nabi, artinya untuk istri-istri Nabi, untuk dzurriyyah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, tentu saja kembali ke ayat yang tadi, yaitu apabila dzurriyyah yang melengkapi atau sesuai dengan syarat-syarat ayat sebelumnya, yaitu diantaranya qarna fi buyutikunna, menjadi orang baik, orang mukmin, orang beriman, orang yang melaksanakan Islam dengan baik. Itu yang kita wajib memohonkan rahmat untuk mereka. Terus bagaimana dengan keturunan Abdul Muttalib yang tidak Islam Bu ya? Kalau yang tidak Islam tidak. Artinya tidak masuk kepada keluarga kan? Tidak, Bu ya? kalau tidak Islam jelas tidak keluarga. Contohnya seperti Nabi Nuh. Anaknya saja kata Allah bukan keluarga. Iya. Ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, mohon anak saya diselamatkan, innahu min ahli, itu keluarga saya. Langsung Allah jawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan, walaupun anakmu itu bukan keluargamu, kata Allah, karena dia tidak beriman, yaitu yang bernama Kan'an bin Nuh. Sama seperti keluarga atau keturunan Abdul Muttalib yang tidak Islam, ya tidak termasuk keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Juga keturunan Hashim yang tidak Islam. Jadi batasnya sampai Hashim itu, di Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, sampai di situ keturunan itu semua adalah alun Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga setiap kita bersalawat kepada Nabi, maka diikutkan itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Nah, itu wajib dalam sholat. Iya, iya. Artinya kita bersalawat kepada mereka wajib. Wajib hukumnya ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana efek apabila tidak mencintai keluarga atau keturunan Nabi, efeknya berdosa jelas. Karena wajib. Artinya orang itu bisa saja tidak sholat. Iya. Kalau orang muslim sholat pasti selalu memohonkan rahmat untuk keturunan Nabi alaihissalam, karena alun Nabi adalah keturunannya sampai sekarang. Dan menurut sejarah, realitas sejarah, bahwa mereka adalah yang banyak itu kan, banyak yang pindah ke Yaman dari Irak, itu anak keturunan Sayyidina Hasan, Hussein itu kan banyak yang pindah ke Yaman pada masa sekitar abad ketiga itu, ketika Hijriah, banyak yang pindah ke Yaman, dan sehingga di Yaman itu banyak sekali alun Nabi alaihissalam. Nah, yang lebih harus kita ketahui lagi adalah ketika bahwa Islam itu masuk ke Indonesia kan dari banyak orang Yaman. Artinya di Indonesia juga banyak habaib keturunan Nabi alaihissalam. Iya Bu ya. Di sini kan di pertanyaan lebih kepada efek begitu kan. Buya sendiri menyampaikan bahwa ya diantaranya juga tetap berdosa ketika tidak mencintai zuriyah Nabi, kan demikian Bu ya. Lah kalau misalkan hingga menyakiti hati zuriyah Nabi, satu diantaranya dan menghujat, membenci dan sebagainya, itu bagaimana itu Bu ya? Kalau menyakiti secara umum bukan hanya kepada zuriyah Nabi, apalagi kan itu. Iya. Firman Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan seterusnya itu. Terus walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, di akhir ayatnya lahu adzabun alim, mendapat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala siksa yang sangat pedih. Apalagi kepada alun Nabi, keluarga Nabi alaihissalam. Makanya kembali ke hadis yang pertama, yaitu berat kata Nabi. Oleh Nabi disejajarkan dengan Al-Quran. Iya. Di video sebelumnya jelas Buya menyampaikan dan memberikan kajian kepada kita semua di channel Catatan Sang Kiai tentunya, bahwa zuriyah Nabi ini sejajar dengan Al-Quran. Oleh Nabi disejajarkan dengan Al-Quran. Disejajarkan dengan Al-Quran. Sementara kita tahu dan kita yakinin bahwa mereka-mereka yang munafik terhadap Al-Quran, membakar Al-Quran dan sebagainya, begitu bencinya terhadap Al-Quran itu, di dunia sendiri itu sudah ditampakkan siksanya oleh Allah. Bagaimana kalau menyakiti dan membenci, menzalimi zuriyah Nabi ini? Apakah kira-kira sama? Karena dengan Nabi sendiri kan disamakan Bu ya, begitu ya. Kalau di dunia itu bukan siksa. Iya. Siksa itu di akhirat. Di dunia ini namanya musibah. Jadi musibah itu oleh Allah diberikan pada seseorang kan berkaitan dengan dosanya biasanya. Iya. Jadi orang apabila berdosa kemudian diberi musibah oleh Allah sebagai peringatan, barangkali dia mau bertobat kan gitu. Jadi kalau azabnya, kalau siksanya nanti di akhirat tidak bisa dibayangkan seperti apa. Begitu pula karena zuriyah Nabi oleh Nabi disejajarkan dengan Al-Quran, maka sudah pasti ya azab dari Allah pasti. Iya Bu ya. Karena oleh Nabi disebut tsaqalaini, dua hal yang berat. Di dalam Al-Quran itu yang sakil kan hanya dua kan. Ada qaulan saqilan, ada yauman saqila. Inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Kemudian yang yauman saqilan wara'ahum yauman saqila.
Jadi kaulan sakilan itu Al-Quran. Artinya betapa berat kita harus menjaga Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita mengkaji dan memahami Al-Quran, berat. Sesuatu yang kita harus memperjuangkan. Iya, Begitu pula yauman sakila, hari yang sangat berat, yaitu akhirat. Artinya ketika di dunia kita abai atau tak acuh pada Al-Quran, maka yauman sakilanya akan jadi berat, sangat berat kepada orang tersebut. Kalau dzurriyyah Nabi disejajarkan dengan Al-Quran, sakil, pasti ketika menyakiti dzurriyyah Nabi, di yauman sakila akan diberi hal yang sangat berat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimanapun kita, kalau orang Islam mencintai Nabi, pasti otomatis harus mencintai dzurriyyah Nabi. Iya. Karena Nabi cinta mereka. Jadi kita kan mencintai Nabi dan mencintai yang dicinta Nabi. Iya. Melakukan yang dilakukan oleh Nabi. Iya, kita mencintai Allah dan mencintai yang dicinta Allah. Di alun Nabi kan dicinta oleh Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi Allah mensucikan ahlul bait itu. Artinya menjadikan mereka orang yang suci. Artinya banyak mendapat ampunan dari Allah umpama berbuat kesalahan. Kalaupun mengamalkan hal-hal kebaikan, kesalehan, maka nilai itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Buya penjelasannya. Tentunya pemirsa, kita mendapatkan kajian dari Buya Dr. Ahmad Maskur LCMTHI tentang bagaimana kita mencintai dan tidak menyakiti dzurriyyah Nabi. Bahkan oleh Nabi itu sendiri dzurriyyahnya disamakan dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa untuk membaca Al-Quran, pegang Al-Quran saja itu kita harus mempunyai wudhu. Walaupun ini untuk bersalaman dengan dzurriyyah Nabi, tentunya tidak diwajibkan untuk berwudhu, tapi dalam hal mencintai dan memuliakan tentunya berupaya untuk tidak membenci, tidak sama sekali menyakiti, apalagi menghujat para habaib yang notabene-nya dzurriyyah Nabi, maka dihindari perbuatan-perbuatan. Dan biasanya itu terjaga, dzurriyyah Nabi itu beda, ada yang dzurriyyah Nabi beneran, ada yang ngaku kadang-kadang. Iya. Dan mereka punya akta. Jadi punya catatan khusus. Paling tidak akan diketahui dari silsilahnya. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku dzurriyyah Nabi, ya nggak tahu, kita bukan urusan kita. Iya. Demikian pemirsa channel Catatan Sang Kiai akan kembali di episode selanjutnya, tentunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa melalui kolom komentar. Dan monggo silahkan bagi pemirsa yang mempunyai pertanyaan kajian-kajian Islam melalui kolom komentar di channel Catatan Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.